Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Ekal, absen dengan NRP 3120-5014. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya dengan mata kuliah jaringan, yang ini untuk dosen Bapak Iwan. Jadi di sini kita proyek akhirnya itu membuat sebuah DNS dan juga webmailnya. Jadi saya di sini menggunakan Ubuntu 20. Bisa dilihat di sini. Ini saya menggunakan Ubuntu 20 yang versi LTS, dan juga saya menggunakan satu virtual machine sama, yakni menggunakan Ubuntu 20 LTS yang saya beri nama EMA Client. Sini. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNS itu adalah sebuah domain name system, yakni merubah alamat IP menjadi suatu nama host untuk mempermudah dalam pengenalan jaringan. Jadi di sini saya misalkan menggunakan IP di sini saya menggunakan IP yang Linuxnya menggunakan 168.1.10, dan di sini itu nanti akan berubah menjadi DNS-nya. Jadi misalkan kita coba DNS lookup, nah akan jadi seperti ini. Jadi nanti ketika saya menggunakan hacker.com, maka akan menuju ke alamat 192.18.1.10. Oke. Dan di sini untuk menyeting DNS-nya saya menggunakan if up down. Ini kita dapatkan di tutorial di sini. Karena Ubuntu 20 menggunakan if up down. Saya mencoba netplan kemarin bisa, cuman ada error begitu, jadi saya menggunakan if up down saja. Jadi untuk instalasinya kita pertamakan untuk install if up down-nya dulu, dan juga konfigurasi IP staticnya ini menuju di etc network interfaces. Akan saya tunjukkan di sini. Kita dulu aja, lalu kita paste. Jadi di sini untuk menyeting IP LAN statiknya saya menggunakan seperti ini. Gateway-nya name server, gateway, address, netmask, harap disesuaikan dengan jaringan masing-masing. Jadi seperti ini, dan NP4S0-nya ini samakan dengan interface network kalian ya. Jadi misalkan di sini saya menggunakan ini NP4S0, ya kita tulis NP4S0. Kalau menggunakan WLP3S0 ya kita isi dengan WLP3S0 gitu. Jadi kita save, lalu kita save menggunakan ini. Mohon maaf. Jadi kita seperti ini. Jadi kita restart networkingnya, kemudian nanti akan tampil nama tapi yang sudah kita setting tadi. Ini seperti ini. Oke, untuk konfigurasi dinamik seperti ini, kalian bisa mengunjungi link yang di sini. Ini akan saya taruh di doc-nya untuk saya nanti. Oke. Jadi yang pertama kita konfigurasi statik ke sudoku resource-nya dulu. Lalu kalau sudah, kita
mengubah IP statik yang ada di virtual machine juga. Kalau di virtual machine saya menggunakan dari halaman GUI, jadi kita setting dari sini bisa. Dan juga setting, masuk ke network. Lalu di sini oh iya, saya akan menunjukkan sebuah settingan untuk VirtualBox-nya. Jadi di sini untuk mendapatkan alamat IP dan internetnya kita harus setting networknya dulu di sini, kemudian network, dan kita adapter satu ini klik pilih ke attach to NAT, lalu sesuaikan settingannya dengan saya. Dan untuk adapter 2 ini nanti yang kita gunakan sebagai lokal, jadi kita isi internal network, namanya internet, jadi allow all, nanti setting seperti ini. Jadi nanti kita setelah kita setting statik biar bisa mendapat internet dari sini. INPS 03 ini adalah NAT-nya dengan alamat 10.0.2.15, dan di sini untuk ENB0S8-nya untuk jaringan lokal. Dan di sini sesuai IP-nya ya, saya setting 192.168.1.11. Ini untuk virtual machine saya setting di sini, dan kita tes untuk DNS-nya. Akan tampil DNS yang dari OS bawaan saya. Oke, sudah tampil ya. Oke. Lalu setelah menyeting ini statik, udah, ini nanti kita akan gunakan sebagai server 2, dan untuk Linux yang utama saya gunakan untuk server 1. Jadi yang pertama kita setting DNS-nya dulu. Untuk setting DNS kita bisa mengikuti modul yang diberikan pada mata kuliah DNS server. Jadi kita install apt install bin 9 dulu, dan jangan lupa ini setelah install kita wifi allow 53. Ini untuk menggunakan low 53. Oke. Maaf salah. Kita masuk ke root dulu baik. allow 53. Oke. Dan di sini untuk konfigurasi network interface-nya, sebelum menyeting resolve-nya, kita menyeting network interfaces-nya. Jadi untuk network interfaces ini itu menyeting alamat IP secara statik, dan saya skip untuk tutorial ini karena saya menggunakan if up down, jadi saya tidak menggunakan yang di atas ini. Jadi untuk yang selanjutnya adalah konfigurasi resolve conf. Jadi nanti etc resolve conf ini digunakan untuk meresolve DNS sesuai yang kita setting nanti. Jadi misalkan name servernya kita ada di router IndiHome-nya ya, modemnya untuk internet, dan nanti name server ini kita ubah menjadi alamat IP yang kalian set pada komputer kalian masing-masing. Jadi seperti ini. Saya akan menunjukkan settingan saya. Oke. Dan di sini saya menyeting name server seperti ini ya. Untuk ini lokal, ini untuk Linux-nya saya, dan untuk virtual machine saya. Dan ini untuk modemnya untuk akses internet. Oke. Untuk sys ini kalian bisa menambahkannya atau tidak. Kalau misalkan kalian mau nambah, kita tinggal copy yang dari modul, lalu kita kopikan di bawah seperti ini. Ubah sesuai DNS kalian masing-masing.
dan saya menggunakan DNS yang satunya. Oke, selesai. Dan selanjutnya adalah konfigurasi host. Ini kita menggunakan host ini agar sama bisa resolve HP kita tadi sesuai nama DNS yang kita mau. Oke, kita copy. Nih, di sini ada localhost, ada 1.1 untuk SRC1. Di sini untuk ini etc hostnya kita ganti spasi karena Linux kalau tab nggak mau jalan. Jadi untuk host DNS di sini kita tambahkan 2 ya. Jadi kita menyeting satunya coba menjadi mustafa.com. Oke. Selanjutnya sudah kita menyeting sesuai ya. Ini 10.1.10 namanya haikal.com dan 1.11 namanya mustafa.com. Oke, kita sudah selesai. Dan yang pertama yang selanjutnya langkah ketiga adalah konfigurasi DNS server. Di sini kita menggunakan ini untuk konfigurasi DNS-nya. Jadi saya akan menjelaskan ya, karena saya sudah menyetingnya. Dan di sini kita ada 3 settingan. Ini yang pertama untuk zona haikal.com. Di sini nanti akan kita buat db haikal untuk filenya, dan untuk Mustafa saya menggunakan db Mustafa, dan untuk 192 nya menggunakan db 192. Oke. Di sini kita sesuaikan saja seperti ini settingannya ya. Oke, lalu selanjutnya adalah ini adalah mengisi db yang kalian tadi ya. Misalkan ini db aspal ini kita ganti dengan db kita. Misalkan saya akan menyetingnya haikal, jadi aspal ini nanti ubah menjadi haikal ya, seperti itu. Lalu untuk settingannya saya akan tambahkan kita ke etc bin terlebih dahulu, dan sini min c k b.haikal. Ini settingannya ada karena kita menggunakan perintah copy dari db lokal ini menjadi db haikal. Ini ganti haikal ya, sesuai nama kalian. Nah, settingannya seperti ini samakan saja seperti saya, nggak apa-apa. Jadi di sini untuk ns ini aspalnya kita ganti dengan ns.haikal.com, outnya diganti haikal.com. Lalu untuk bawahnya kita isi ns yang mail yang aspal ini kita ganti. Oke, ini spasinya kita harus samakan spasinya. Misalkan ini spasinya di antara 22, kita harus samakan ya. Jadi 22 itu titik sekiannya, jadi kita samakan dengan 1. Oke. mx10 mail.haikal.com. Oke. Jangan lupa di akhir.com ini semua kita kasih titik ya. Oke. Lalu simpan perubahan. Ini untuk startnya, jadi kita harus restart ini. Oke. Sudah kita restart. Kita akan membuat reverse zone. Ini reverse zone untuk, kan kita menggunakan 192.168.1. Ini akan menjadi reverse zone, meresolve suatu lokal ini menjadi DNS yang kita mau. Jadi kita ini settingan yang tadi ya 192 ini ya, kita tambah
ini kita sudah setting, dan DB nya menggunakan DB 192. Oke. Dan yang selanjutnya adalah udah seperti bawah ini. Oke, kita edit. Ini harus kita klik di sini, disamakan saja nggak apa-apa, ini 192 nya, lalu kita ubah sesuai yang ada di modul ya. Saya akan memperlihatkan settingan saya. Oke, seperti ini settingan saya, ns.hicle.com. Oke, di sini ya sudah sesuai. Lalu ini ada dua, ini karena yang menggunakan 2 DNS, jadi tambahkan nilai 2 di sini. Nes Mustafa. Oke, sudah ya. Lalu di restart lagi, dan di sini kita harus menggunakan IP dari DNS kita untuk biar misalkan kita menggunakan DNS, settingan DNS kita itu nanti kita mendapatkan internet, jadi di forwarding gitu. Jadi saya copy terus saya paste. Nah di sini forwardernya menggunakan 88.8 dan 88.44. Ini default dari, tapi 202.985.4 dan 3 ini settingan dari Indihome dulu. Saya mendapatkan dari settingan dari teman saya, jadi saya tambahkan saja. Kalau kalian menggunakan Indihome ya gak apa-apa, kita tambahkan juga. Oke, lalu kita restart dan kita ujikan pengetesannya. Nah, untuk pengetesan domainnya kita clear dulu. Kita mungkin masuk ke home biar gak bingung. Oke, kita klik perintah nslookup haikal.com. Oke, nah sudah berhasil. Tes pingnya. Tes ping haikal.com. Oke, play sini bisa. Oke, di sini kalian bisa mengetesan dari PC klien. Misalkan kalian bisa mempunyai komputer lagi sebagai Windows, kalian bisa menyetingnya. DNS nya kita masukkan sesuai IP Linux server yang tadi kita setting DNS servernya itu, jadi nanti bisa meresolve dan PC kliennya Windows ini akan mendapatkan internet, dan juga PC Windows ini akan nampak haikal.com bila menuju ke haikal.com, dan akan ditampilkan sebuah alamat IP 192.168.1.10. Oke. Lalu untuk DNS server menyeting DNS nya ini sudah selesai. Saya close. Ini yang kita close dulu. Oke. Dan selanjutnya kita akan menyeting untuk webmailnya. Oke, setelah kita menyeting DNS server sesuai, kita akan mencoba dengan DNS lookup dan akan tampil seperti yang kita setting tadi. Untuk mustafa.com ini untuk virtual mesin saya, ini namanya mustafa.com, dan untuk haikal.com ini adalah Linux bawaan Linux utama saya. Jadi seperti ini. Ini haikal.com tampil juga, dan kita misalkan kita ping di haikal.com akan bisa double. Oke. Di sini sudah DNS-nya sudah terinputkan. Selanjutnya kita akan menyeting webmailnya. Jadi ini screenshot saya dalam pengerjaan, dan yang ini
Untuk menginstal webmail ini saya menggunakan postfix, dan untuk pop3 dan IMAP-nya saya menggunakan devcode. Untuk devcode-nya menggunakan pop3 menggunakan devcode, dan untuk IMAP-nya juga menggunakan devcode. Jadi di sini kalian ketik perintah sama seperti ini. Untuk direktorinya menggunakan superuser ya, atau root nih. Tapi untuk direktori home nya bebas, kalian bisa di mana saja. Oke. Lalu nanti akan tampil seperti ini. Jadi ini saya tidak bisa menerapkannya kembali, jadi kalian akan tampil seperti ini. Ini nanti kita klik OK, dan untuk menggeser ke ini kan pakai kursor jam kerja dengan CLI. Jadi untuk ke bawah itu klik tab, dan untuk memilih kursor kanan kiri, dan untuk memilih klik enter. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke settingan postfix-nya, dan di sini adalah sistem mail name. Dan yang pertama ini kan server 1, jadi saya akan menggunakan nama dengan mail.haikal.com. Jadi nanti bebas, terserah kalian akan menggunakan nama yang DNS dari yang mana. Tapi saya menggunakan DNS yang 1.10 yang tadi. Itu. Jadi nanti diklik OK, dan untuk menggeser di OK ini nanti kalian akan ketik tab terus OK. Nanti akan ditampilkan informasi instalasinya gagal atau berhasil. Kalau berhasil akan seperti ini. Oke. Dan yang selanjutnya adalah menyeting postfix-nya, yaitu berada di main.cf. Jadi untuk ini saya akan mencontohkannya. Jadi kita akan nyetingnya, jadi kita menggunakan root superuser. Akhirnya kita di cd etc postfix, dan kita ls. Nah nanti kan ada main.cf itu, nanti kita nano main.cf. Oke. Selanjutnya di main.cf ini kita harus mengubah my network ini jadi 0.0.0.0.0/0. Kita geser kursornya ke bawah sendiri, dan ini kita mengubah yang ini ya, dan juga mailbox ini kita isi mail ya seperti ini. Samakan home mailbox spasi sama dengan spasi mail. Oke, hanya kita save, jangan lupa save ya. Save. Selanjutnya adalah kita menyeting di devcode-nya. Di devcode ini kita masuk di cd devcode. Oke, dan kita nano devcode.conf. Oke, dan ini untuk di devcode.conf ini kita mengubah yang namanya listen. Untuk mencari filenya listen, kita klik Ctrl plus W, dan kita ketikkan sama. Oh iya, maaf, jadi kan ini kan listen pertamanya di komen, jadi kita harus komennya dulu. Jadi kita carinya yang di komennya dulu berarti. Jadi kalian misalkan mau cari SNK, nah ini harus pastikan ditambahkan seperti ini, karena pertama adalah filenya di komen. Nah kita ini oke, akan tampil ini listan sesuai dengan yang saya screenshot. Ini kan pertama di sini, nah, di komen, jadi kalian hapus komennya ya, seperti ini. Lalu kita klik save. Oke. No.
kalian jangan lupa save. Tadi kan saya sudah setting, jadi nggak perlu disetting lagi. Jadi kita nano cd di conf. Oke, di conf ini nih kita nano 10 out ya, 10 out. Oke, dan di sini yang kalian ubah adalah yang disable pen text out ini untuk autentikasi usernya nanti ya. Kalian pastikan ini di uncomment. Oke, ini no, saya sudah setting tadi, dan kita nyeting 10 mailnya juga. Ini no 10 mail. Oke, dan cari mail location. Kita mail underscore location. Oke, mana ya location? Oh, ini di mail ini pertama di dokumen juga di sebelah sini. Jadi kalian hapus thread dan pastikan spasinya sama. Oke, di no. Baik, untuk mail location ini kan kita sudah uncomment. Jadi langkah selanjutnya adalah membuat user di dev code-nya. Jadi nanti user ini dibuat untuk pengetesan webmailnya. Jadi kita masuk ke super usernya dulu, lalu kemudian kita ke etc.dovecode ya. Nah, nanti kita tambahkan add user ini, tapi misalkan user 1 ini diganti dengan yang kalian mau, nggak apa-apa. Jadi saya buat contohnya dulu. Jadi nanti pas new password nanti harus masukkan password dengan benar. Nanti yang user 2 juga masukkan password dengan benar ya. Oke, terus gitu kita coba telnet ke webmail service-nya. Jadi di sini untuk telnet ini kita menggunakan ini juga bisa, menggunakan DNS kita juga bisa. .25 adalah portnya. Jadi telnet begini bisa 25. Oke, sudah. Jadi ini yang kita masukkan adalah perintah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Kita ketik mail from user 1. Ini artinya kita mengirim sebuah email dari user 1. Oke, rcpt to user 2. rcpt ini gunanya untuk kita mau mengirim ke user 2. Oke, dan casting. Oh maaf, salah, ini berarti data. Kita mengirim data dan kita klik apa yang mau dikirim. Misalkan saya email dari user 1, salam kenal user 2. Oke, enter dan kita klik titik dan lalu buat. Oke, selanjutnya kita membuka email dari user 2 nya. Jadi kita clear dulu. Kita kemudian telnet typal.com 0. Oke, 1110 portnya. Kemudian user 2
Oke, pas passwordnya itu password kalian, login it, kemudian untuk ini untuk start, ini untuk ngecek status penyerahan RTR 1. Oke, untuk ngecek emailnya. Ini emailnya sudah terkirim. Oke, selanjutnya nama puin. Oke, sudah berhasil. Jadi untuk telnet ini kita sudah berhasil. Jadi untuk webmail dan dana servernya juga sudah berhasil. Oke, dan ini sudah tampil user1@mail.hakal.com. Ini ya sudah tampil. Jadi kita harus telnet pakai hakal.com. Ini nanti akan from hakal.com. Ini nanti akan tampil seperti itu ya. Oke, kita close. Oke, sudah selesai. Sekian dari saya, Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.